terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya masih bisa diberikan kesempatan hidup untuk kedua kalinya setelah melewati masa-masa kritis saya untuk bisa tetap bergabung di CUF ini gitu ya. Saya sendiri juga pada saat saya dulu masuk ke Korea ini adalah sebagai PNI juga gitu loh. Karena memang tujuan saya tadinya saya ingin nyebrang Korea ke Jepang gitu. Karena memang itu saya ingin karena saya memang dulu pernah terinspirasi, kalau sekarang kan K-pop gitu kan ya, K-pop, drakor Korea. Kalau saya dulu terinspirasi dengan yang berbau Jepang gitu. Jadi saya mulai mencintai dan belajar bahasa Jepang itu dari sejak SMA kelas 1, hampir kurang lebih 6-7 tahun lah saya belajar bahasa Jepang. Dan memang pada saat masa-masa saya itu untuk masuk ke Jepang itu sisanya sangat sulit sekali gitu. Dan tiba-tiba ada kesempatan untuk training di Korea dengan tidak membayar, tapi membayar itu setelah masuk di Korea dengan cicilan per bulan tuh 50 ribuan kalau nggak salah selama 2 tahun gitu. Jadi saya juga nggak tahu dulu itu Korea tuh apa sih gitu, tapi saya lihat peta, oh Korea Selatan itu dekat Jepang. Jadi saya masuk ke Korea Selatan dulu, saya ingin bisa masuk juga ke Jepang gitu. Intinya seperti itulah tujuan saya gitu pertamanya gitu. Dan alhamdulillah ya mungkin tiba-tiba ya setelah saya training di sini dan tiba-tiba di masa-masa terakhir itu saya berjumpa dengan suami saya gitu yang memang sedang belajar Islam, alhamdulillah. Dan istilahnya tuh ya saya sendiri juga dulu pada saat setelah saya menikah, saya tidak ada kepikiran, aduh nanti aku kalau di Korea tuh harus kerja ini, gajiku sekian, enggak. Cuma saya hanya, misalnya tuh, aku sudah menikah dengan orang Korea, dan aku harus bisa berbahasa Korea untuk melindungi diriku dan anak-anakku, dan aku juga bisa membimbing anak-anakku untuk bisa bersosialisasi, dan saya juga bisa membantu anak-anak dalam pendampingan sekolah dan pendidikan. Hanya itu saja. Intinya saya belajar bahasa Korea. Tapi kalau zaman saya dulu belajar bahasa Korea itu sangat 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 mahal sekali. Jadi tidak ada program-program free yang diberikan oleh welfare center atau apa sih namanya tuh nodongbu atau apa gitu. Itu tidak ada pada zaman saya itu. Jadi pemerintah Korea itu mulai memberikan program-program bahasa Korea gratis itu di tahun 2008 gitu loh, untuk orang-orang asing, karena semakin banyak masuknya orang asing ke Korea ini dan banyak yang bermasalah dengan masalah bahasa. Jadi pada saat itu, pada saat sebelum punya program-program yang bisa kita ikuti dengan gratis, saya lebih banyak terjun sebagai volunteer di Korea ini. Ya akhirnya belajar bahasa Korea manual gitu kan, dengan pakai buku yang seadanya. Saya mencoba untuk proses belajar bahasa Korea dan alhamdulillah mulai tahun 2006 awal, 2007 awal lah. Itu saya mulai bisa masuk ke welfare center sampai akhirnya saya proses dan alhamdulillah di 2009 saya bisa mengikuti ujian untuk menjadi calon tenaga guru bilingual teacher, guru 2 bahasa di Seoul National University of Education, dan alhamdulillah saya bisa memenangkan untuk masuk menjadi perwakilan di Indonesia dan saya bisa menyelesaikan untuk mendapat akta mengajar sebagai guru bilingual teacher di Seoul ini. Mungkin itu sekedar pengalaman saya. Jadi intinya janganlah kita itu belajar itu adalah merupakan suatu target material, tapi anggaplah bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan hidup yang memang diajarkan dalam Islam, bahwa kita tuh harus hidup mencari ilmu itu adalah kewajiban dari buayan sampai liang lahat. Mudah-mudahan ilmu apapun yang kita pelajari, ilmu apapun yang kita kita tekuni, insya Allah akan memberikan manfaat di kemudian hari untuk diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga sehat selalu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.